250, kemenangan besar. Anda. Xie Qingcheng tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Wajah cantiknya berubah menjadi ganas, dan matanya tajam seolah-olah dia ingin menguliti Duke Yiqiu hidup-hidup. Ibunya selalu menjadi titik sakitnya. Dia bisa mentolerir apapun yang dimarahi Duke Yiqiu padanya. Tapi penghinaan ibunya membuat darahnya mendidih, dan dia ingin menyerang Duke Yiqiu. Duke, jangan gegabah. Celestial Immortal Yue Ying maju selangkah dan mencengkeram lengan Xie Qingcheng dengan erat. Dia berkata dengan suara rendah, tenang, yang mulia. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka bahkan memiliki ahli seperti pedang abadi Bihan. Jangan melawan mereka secara langsung. Lengan Xie Qingcheng sedikit gemetar. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga dia bahkan tidak menyadari kukunya menembus daging telapak tangannya. Kakak Xie, bisakah kita bertarung di sini? Su Zimo tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. Xie Qingcheng tertegun sejenak sebelum menyadari sesuatu. Dia memandang Su Zimo dengan rasa khawatir, kegembiraan, dan antisipasi saat dia buru-buru mengirim transmisi suara. Kamu bisa menyerang. Jangan bunuh siapapun. Ini adalah kota kerajaan dari Blazing Sun Celestial Kingdom. Jika Su Zimo benar-benar membunuh Duke Yiqiu, itu akan menyebabkan banyak masalah. Inilah yang tidak ingin dilihat Xie Qingcheng. Bihan Celestial Immortal masih tidak menyadari bahaya saat dia menyeringai dingin. Ku dengar Su Zimo ini juga seorang pelayan. Tidak heran dia pemalu seperti tikus dan tidak berani menerima penantang selama setahun terakhir. Heh. Su Zimo awalnya melihat ke bawah, seolah-olah dia sedang melamun. Tapi begitu Bihan selesai berbicara, dia tiba-tiba mendongak dan membuka matanya. Tatapannya seperti kilat saat dia melihat Duke Yiqiu dan Bihan. Keduanya tiba-tiba merasa merinding di punggung mereka. Pada saat itu, keduanya memiliki ilusi bahwa mereka sedang ditatap oleh binatang iblis paling ganas di dunia, yang dapat merobek mereka berkeping-keping pada saat berikutnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, sosok melintas di depan mereka. Su Zimo sudah ada di depan mereka. Terlalu cepat. Memukul. Telapak tangan Su Zimo langsung mendarat di pipi Duke Yiqiu. Tubuh gemuk Duke Yiqiu dikirim terbang oleh tamparan Su Zimo dan dia jatuh ke kerumunan. Setengah dari wajahnya rusak parah. Pangeran Kerajaan. Bihan Heaven Immortal terkejut, dia ingin mencabut pedang Bihan miliknya untuk membunuh Su Zimo. Namun, setelah mengirim Duke Yiqiu terbang dengan tamparan, Su Zimo tidak mengejarnya sama sekali. Sebaliknya, dia menekan dengan backhand. Dengan dentang, pedang penangkal dingin hanya setengah ditarik ketika ditekan kembali oleh Su Zimo. Su Zimo melangkah maju dan mengarahkan sikunya ke dada Bihan. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya dan mengangkat dagu Bihan. Engah. Hampir pada saat yang sama, dada Bihan Heaven Immortal tertusuk oleh siku Su Zimo, jantungnya pecah, dan darah menyembur keluar. Serangan siku ini seperti tombak yang menusuk. Ditambah dengan ketangguhan dan kekuatan tubuh asli King Lian, daging dan darah tubuh Bihan Heaven Immortal tidak bisa menahannya sama sekali, itu seperti kertas. Dengan patah hati, ki dan darah Bihan Heaven Immortal dengan cepat mengalir keluar. Bang! Hampir pada saat yang sama, dagu Bihan Heaven Immortal dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo. Seluruh kepalanya tersentak ke belakang, dan dengan retakan, tulang punggungnya patah. Kepalanya terkulai dari punggungnya, itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Teknik pertarungan jarak dekat Su Zimo sangat ganas, semua teknik Bihan Heaven Immortal berada di atas teknik pedangnya. Pada akhirnya, Su Zimo mengambil inisiatif, dan bahkan sebelum dia bisa mencabut pedangnya, kekuatan tempurnya berkurang lebih dari setengahnya. Hanya dengan selisih satu gerakan, dia terluka parah oleh Su Zimo. Su Zimo tidak menunjukkan belas kasihan, dia melangkah maju dan menutupi wajah Bihan Heaven Immortal dengan telapak tangannya, sejumlah besar esensi meledak, langsung menahan roh primordial Bihan Heaven Immortal. Menghancurkan ki dan darah, menyegel roh primordial, semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Roh primordial Bihan Heaven Immortal dikendalikan, terpisah dari tubuh fisiknya, dan dia panik. Dalam sekejap mata, hidupnya ada di tangan orang lain. Tidak ada apa-apa. Suara Su Zimo tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, biarkan aku memberimu pelajaran. Telapak tangan Su Zimo sedikit tertutup, sejumlah besar surga dan bumi esensi menekan ruang terbatas roh primordial Bihan Heaven Immortal. Pada saat yang sama, Su Zimo mengaktifkan roh primordialnya, melepaskan mantra, dan menjentikkan jarinya, api putih susu mendarat di tubuh Bihan Heaven Immortal yang rusak. Suara mendesing. Api Nan Mingli dengan cepat membakar tubuh Bihan Heaven Immortal menjadi bola api berbentuk manusia. Roh primordial Bihan Heaven Immortal ada di tangan Su Zimo,
tubuhnya terluka parah, dan ki dan darahnya menurun, tidak mampu menahan pembakaran api Nan Mingli. Dalam sekejap mata, tubuh Dewa Surga ini dibakar menjadi tumpukan abu. Kamu menghancurkan tubuhku. Bihan Heaven Immortal berteriak. Dewa Surga dapat dilahirkan kembali dari setetes darah ketika mereka melepaskan kemampuan ilahi. Tapi sekarang, api Suzimo membakar bersih tubuh Bihan Heaven Immortal, bahkan jika dia ingin meneteskan darahnya, dia tidak punya kesempatan. Di dunia kultivasi, menemukan tubuh yang cocok sama sulitnya dengan naik ke surga. Roh primordial Bihan Heaven Immortal juga tidak bersenang-senang di tangan Suzimo. Roh primordialnya meredup dan menjadi sangat lemah. Suzimo, rekan Daois Su, mohon ampun, selamatkan hidupku. Bihan Heaven Immortal benar-benar takut, dan dia memohon dengan getir. Kamu juga tidak punya banyak keberanian. Suzimo menyeringai dan mendengarkan instruksi Xie Qingcheng, tidak membunuh siapapun di depan istana, dan dengan santai membuang roh primordial Bihan Heaven Immortal. Meskipun Bihan Heaven Immortal selamat, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan roh primordialnya berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke kejauhan, dan menghilang dengan cepat. Xie Qingcheng dan yang lainnya tercengang. Bihan Heaven Immortal, yang diprediksi berada di peringkat ke-67 di daftar surga, lumpuh begitu saja, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Anjing rendahan, beraninya kamu menyelinap menyerang. Duke Yiqiu sudah naik, tapi dia tidak ingin segera mundur. Sebaliknya, dia menatap Suzimo, menggertakkan giginya, dan memarahi, dengarkan perintahku, serang bersama, dan bunuh dia. Duke ini terbiasa hidup seperti seorang pangeran, dan dia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Belum lagi mengalami hidup dan mati, dia bahkan tidak banyak menderita di luar. Dia masih tidak menyadari betapa menakutkannya Suzimo, dan secara tidak sadar berpikir bahwa Suzimo baru saja berhasil karena serangan diam-diam. Suzimo tersenyum padanya. Pada jarak ini, jika dia ingin menekan Duke Yiqiu, yang lain bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu. Sebelum dia selesai tertawa, Duke Yiqiu merasakan penglihatannya kabur lagi. Itu adalah situasi yang akrab, dan hasilnya persis sama. Sehat. Wajah Duke Yiqiu sekali lagi ditampar dengan kejam. Tapi kali ini, sebelum tubuhnya yang gemuk bisa terbang keluar, Suzimo menjambak rambutnya dan menariknya kembali. Duke Yiqiu merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan kulit kepalanya terasa seperti akan terkoyak. Ratusan pembudidaya di sekitarnya tercengang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Duke Yiqiu sudah berada di tangan Suzimo. Tidak ada yang berani bertindak gegabah karena takut merugikan orang yang tidak bersalah. Suzimo menekan bagian atas kepala Duke Yiqiu, dan menyegel roh primordialnya, sehingga tidak bisa lepas dari tubuhnya. Telapak tangannya yang kosong menamparkan wajah Duke Yiqiu lagi dan lagi. Sehat, sehat, sehat. Ini untuk mulut murahanmu. Suzimo bergumam, dan tangannya tidak berhenti bergerak. Setelah beberapa tamparan, kepala Duke Yiqiu membengkak menjadi kepala babi berdarah, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Bab 2492. Kemarahan di hati Xie Qingcheng berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melihat adegan ini. Dia hanya merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Baru saja, bahkan jika dia bergerak dengan paksa, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Duke Yiqiu, dan masalah ini akan dibiarkan tidak terselesaikan. Tapi Suzimo melangkah maju, pertama-tama melumpuhkan Bihan Celestial Immortal, lalu menangkap Adipati Yiqiu dan menamparnya, membantunya melampiaskan amarahnya. Selain itu, Raja daerah yang bermartabat telah dihukum dengan cara ini di bawah pengawasan orang banyak. Itu bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Setelah hari ini, Duke Yiqiu akan menjadi lelucon di keluarga kerajaan-kerajaan surgawi matahari berkobar. Statusnya bahkan mungkin lebih rendah darinya. Faktanya, hukuman Suzimo untuk Duke Yiqiu bukan hanya tamparan. Dia mengendalikan kekuatan telapak tangannya. Setiap kali itu mendarat di wajah Duke Yiqiu, itu akan menyebabkan tingkat kejutan tertentu pada roh primordialnya. Setelah roh primordial terluka, akan sangat sulit untuk pulih tanpa cara yang luar biasa. Bahkan jika Duke Yiqiu pulih, akan sulit baginya untuk memiliki terobosan di tingkat kultivasinya. Otaknya bahkan mungkin bermasalah. Karena Suzimo memilih untuk bergerak, dia harus menyingkirkan masalah di masa depan. Duke Yiqiu bukanlah ancaman baginya, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menyerang Xie Qingcheng di masa depan. Faktanya, Duke Yiqiu selalu dimanjakan dan tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Dia sudah lama takut konyol dengan tamparan Suzimo.
Jika dia masih sadar, dia akan mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Untuk seseorang seperti dia yang menindas yang lemah dan takut yang kuat, dia harus menghindari Xie Qingcheng di masa depan, apalagi membalas dendam. Akhirnya, suara tamparan berhenti. Mulut Duke Yiqiu telah benar-benar hancur. Roh primordialnya terguncang, meninggalkan luka tersembunyi. Kecepatan penyembuhan luka di wajahnya sangat berkurang, dan wajahnya berlumuran darah. Ini tentang waktu. Su Zimo kembali menatap Xie Qingcheng dan bertanya sambil tersenyum. Xie Qingcheng tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangguk. Iya. Melihat senyum Su Zimo, selusin Dewa Surgawi di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Siapa yang mengira bahwa sarjana yang lembut dan tersenyum ini akan sangat galak dan kejam? Wajah Celestial Immortal Yue Ying memucat. Dia mengingat ketidakpuasannya dengan Su Zimo dan tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa. Su Zimo dengan santai melemparkan Duke Yiqiu ke kerumunan. Para pembudidaya di sisi lain dengan cepat bergegas maju untuk menangkapnya. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi, kata Su Zimo. Xie Qingcheng mengangguk dan memimpin Su Zimo dan yang lainnya ke istana kerajaan surgawi matahari berkobar. Adipati Yiqiu, Adipati Yiqiu. Kelompok pembudidaya buru-buru memberi makan Duke Yiqiu semua ramuan dan pil yang telah mereka kumpulkan, lalu dengan lembut mengguncangnya saat mereka bersorak. Duke Yiqiu menelan beberapa pil abadi dan baru sadar setelah beberapa saat. Duke Yiqiu, apa yang harus kita lakukan? Ini terlalu banyak. Kita tidak bisa membiarkan ini meluncur. Raja daerah, haruskah kita mengejar mereka? Semua orang berbicara sekaligus. Kau masih tidak ingin melupakannya. Apa kau mencoba membunuhku? Duke Yiqiu sangat ketakutan sehingga dia gemetar, dan semua lemak di tubuhnya bergetar. Kepala babinya bergetar seperti genderang kerincingan, dan dia berkata dengan ketakutan, pergi, cepat pergi. Jauhi orang itu dan jangan memasuki medan perang Shuro. Di bawah desakan Duke Yiqiu, kelompok pembudidaya bahkan tidak memasuki gerbang istana sebelum melarikan diri dengan panik. Di bawah pimpinan Xie Qingcheng, kelompok itu menuju ke sisi barat istana kerajaan. Sepanjang jalan, sikap pembudidaya lain terhadap Su Zimo sangat berubah. Genap Yue Yin menjadi lebih patuh. Metode rekan Daoisu benar-benar menakutkan. Yue Yin memuji, menurut pendapat saya, bahkan tempat ke-24 yang diprediksi di Heaven Roll agak terlalu rendah. Su Zimo tersenyum tetapi tidak menjawab. Yue Yin terbatuk ringan dan berkata, tindakan rekan Daoisu secara langsung memotong pikiran Duke Yiqiu untuk mendapatkan segel. Sebelum memasuki medan perang Sura, Duke Qingcheng sudah memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Itu benar, itu benar. Para pembudidaya lainnya mengangguk setuju. Su Zimo masih mengabaikan Celestial Immortal Yue Ying. Celestial Immortal Yue Ying memiliki ekspresi canggung dan hanya bisa tutup mulut. Jika kamu ingin memasuki medan perang Shuro, kamu harus melalui susunan teleportasi khusus di barat. Xie Qingcheng dan Su Zimo berbicara saat mereka memimpin kelompok melewati istana kerajaan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Ada sebuah alun-alun di depan mereka di mana ratusan orang telah tiba. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan mengobrol di antara mereka sendiri. Di antara kelompok, pemimpin mengenakan jubah kekaisaran yang unik dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Jubah itu disulam dengan matahari yang terik, membuatnya sangat mudah dikenali. Mereka jelas adalah anggota keluarga kerajaan-kerajaan surgawi Blazing Sun. Saudara Su, wanita itu adalah Putri Yuyan. Dia juga satu-satunya wanita dari keluarga kerajaan. Petik 2. Xie Qingcheng berbisik kepada Su Zimo. Sebagai seorang wanita, dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan segel. Jelas bahwa status wanita ini di kerajaan surgawi matahari berkobar tidak rendah. Namun, tatapan Su Zimo mendarat pada pria di samping Putri Yuyan. Matanya sedikit menyipit. Pria itu mengenakan jubah panjang dengan bordir ikan terbang di atasnya. Rambut panjangnya diikat tinggi, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Senyum seram tergantung di wajahnya, dan kilatan dingin melintas di matanya dari waktu ke waktu. Ini adalah seorang ahli. Meskipun dia jauh, Su Zimo bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari pria ini. Pria di samping Putri Yuyan diprediksi menempati peringkat ketiga di Sky Roll, Zhong Feiyu dari Sekte Keabadian Terbang, bisik Xie Qingcheng. Karena Yuyan mengundang Zhong Feiyu keluar dari pengasingan, dia memiliki peluang besar untuk mendapatkan segel kali ini. Zhong Feiyu adalah immortal sempurna yang bereinkarnasi. Dia awalnya diprediksi berada di peringkat kedua di Sky Roll, tetapi Yunting telah menjadi Sky Immortal tahap ke-9, jadi peringkatnya turun satu. Tetapi kenyataannya, bahkan Dewa Sempurna dari Sky Roll Istana Langit Surgawi tidak dapat menyimpulkan siapa yang lebih kuat di antara tiga jenius teratas, Yunting, Qin Gu, dan Zhong Feiyu.
Pemuda yang bermain api adalah Duke Yan, lanjut Xie Qingcheng. Dia sangat berbakat dalam Dao of Fire, dan ayahku sangat memikirkannya. Dia sekarang adalah Sky Immortal tahap 9. Yang di sampingnya diprediksi menempati peringkat keempat di Sky Roll, dewa sempurna yang bereinkarnasi dari kerajaan surgawi matahari berkobar, Lai Xuan. Tatapan Suzimo mendarat di Lai Xuan. Lai Xuan tidak terlihat sangat tua, tetapi matanya sesekali menunjukkan sedikit perubahan. The Sky Roll juga memberinya evaluasi yang sangat tinggi, dan kekuatannya tak terduga. Dia telah berkultivasi sampai sekarang, dan rekor pertempurannya sangat kuat. Tidak ada yang pernah memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Lai Xuan dianggap sebagai dewa langit nomor satu dari kerajaan surgawi matahari berkobar, tetapi dia bersedia membantu Duke Yan. Dari sini, orang bisa mengetahui status Duke Yan di keluarga kerajaan. Itu Duke Feng di sana. Xie Qingcheng menunjuk ke sisi lain. Pembantu yang dia undang berasal dari biara penunggang angin, seorang dewa langit loyang yang diprediksi berada di peringkat ke-8 di gulungan langit. Tatapan Suzimo mendarat di loyang Sky Immortal ini, dan ekspresinya berubah. Dia bergumam, jadi itu dia. Dia pernah melihat loyang Sky Immortal sebelumnya di Dragon Abyss Star. Namun, pada saat itu, dia hanya seorang Suan Immortal. Pada saat itu, harta karun roh tahap ke-9 telah muncul di Dragon Abyss Star, menarik sekelompok besar ahli. Di antara Dewa Langit, yang paling terkenal adalah Dewa Langit Loyang ini, dan ada juga Mei Ji dari Sekte Abadi Terbang. Namun, Mei Ji tidak berhasil meninggalkan Dragon Abyss Star untuk membunuh Suzimo, dan dibunuh oleh jiwa burung Vermilion Suci di Prison Suppression Cauldron. Bab 2493. Saat Xie Qingcheng dan kelompoknya berjalan, mereka secara alami menarik perhatian tim lain. Ketika Suzimo memperhatikan Heaven Immortal Luo Yang, dia juga memperhatikan Suzimo. Tatapan mereka bertabrakan di udara. Surga abadi Luo yang hendak mengalihkan pandangannya ketika dia mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah dan pupil matanya sedikit berkontraksi. Itu dia. Mata Heaven Immortal Luo yang berkedip tak percaya. Abstrus Immortal itu sejak saat itu, dia masih hidup. Dan dia bahkan telah berkultivasi ke alam abadi surga peringkat ke-6. Hanya beberapa ribu tahun telah berlalu. Untuk surga abadi dengan umur 300.000 tahun, beberapa ribu tahun hanyalah sekejap mata. Abstrus Immortal kecil sejak saat itu benar-benar telah tumbuh ke tingkat seperti itu dalam beberapa ribu tahun, hampir mengejarnya. Bagaimana itu mungkin? Orang ini pasti telah naik dari alam bawah di Dragon Abyss Star. Bagaimana dia bisa memiliki bakat yang sebanding dengan Yunting? Bahkan jika dia memiliki bakat Yunting, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya kultivasi Yunting yang sangat besar dan banyak pertemuan kebetulan? Selanjutnya, ada keributan besar di Dragon Abyss Star. Bahkan ada kelahiran naga sejati dan kematian banyak dewa surga dan dewa bumi. Bahkan kakak seniornya, True Immortal Wu Feng, Moonlight Sword Immortal, dan Zither Immortal Meng Yao, 3 ahli immortal sempurna dari akademi, telah lolos dengan cedera. Orang ini hanya Abstrus Immortal. Bagaimana dia bisa bertahan? Selanjutnya, dia telah tumbuh ke tingkat seperti itu dalam beberapa ribu tahun. Heaven Immortal Luo yang ingat bahwa sekelompok ahli telah berkumpul di Dragon Abyss Star karena reruntuhan alam rahasia. Meskipun mereka tidak menemukan lokasi alam rahasia, memang ada banyak senjata di jurang. Bahkan ada harta spiritual yang murni, spanduk pemanggilan jiwa Viengot. Namun, spanduk pemanggilan jiwa Viengot anehnya menghilang ke udara. Sekarang dia memikirkannya, kemungkinan besar orang ini telah mendapatkan spanduk pemanggilan jiwa Viengot. Bahkan harta di reruntuhan alam rahasia mungkin telah diambil oleh orang ini. Itulah satu-satunya kemungkinan bagi kultivasi orang ini untuk meningkat dengan pesat ke tingkat seperti itu. Ketika Suzimo melihat reaksi Heaven Immortal Luo Yang, dia menduga bahwa orang ini sudah mengingat adegan itu sejak saat itu. Namun, saat itu, dia tidak memiliki konflik langsung dengan surga abadi Luo Yang ini, juga tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Su Zimo meliriknya sebelum membuang muka. Pada saat itu, Su Zimo merasakan permusuhan dan niat membunuh yang kuat. Begitu dia melihat orang ini, dia langsung mengerti. Bahkan ada algojo surgawi dari kerajaan abadi Jin Agung di salah satu tim. Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi hampir semua orang di kerajaan surga Jin Agung telah melihat wajahnya. Bagaimanapun, dia pernah dicari oleh seluruh negara Jin. Xie Qingcheng juga memperhatikan adegan ini dan berkata, latar belakang orang ini tidak sederhana. Dia adalah algojo nomor 1 Jin Agung, Song Che. Metode orang ini brutal dan kecakapan bertarungnya menakutkan. Dia berada di peringkat kelima di peringkat surga. Saudara Su, Anda harus berhati-hati. Song Che menatap Su Zimo dengan dingin sambil tersenyum dingin.
Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan pemenggalan di tenggorokannya, penuh dengan niat membunuh dan provokasi. Di hadapan provokasi Song Che, Su Zimo tidak bergeming. Xie Qingcheng melanjutkan, orang yang mengundang Song Che adalah Duke Mingjiong. Dia juga seorang Heaven Immortal tahap ke-9. Itu Duke Yu. Di antara orang-orang yang dia undang, yang terkuat adalah Yue Hai dari Sekte Abadi Gunung dan Laut. Dia peringkat ke-7 di peringkat surga. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Pertempuran untuk segel itu memang hidup. Setengah dari 10 besar peringkat surga ada di sini. Siapa adipati berambut merah di sana itu? Su Zimo melihat ke sisi lain dan bertanya. Xie Qingcheng berkata, itu adalah Duke Phoenix Langit. Dia dilahirkan dengan garis keturunan Divine Phoenix. Ayahku sangat menyukainya dan memberinya nama Sky Phoenix. Meskipun 100 dewa surga di belakangnya tidak memprediksi para ahli di peringkat surga, dia sendiri berada di peringkat ke-10 di peringkat surga. Dia juga yang terkuat di antara kita adipati dan putri. Petik 2. Oh. Su Zimo mengangkat alis dan berkata, kalau begitu, 6 dari 10 besar peringkat surga ada di sini. Xie Qingcheng berkata, awalnya, Xie Tianhuang tidak akan bisa masuk 10 besar. Karena kematian Fang Qingyun, ada tempat kosong dan dia berada di peringkat ke-10. Di alun-alun, termasuk Xie Qingcheng, Su Zimo, dan yang lainnya, sudah ada 6 tim. Selain Duke Yiqiu, ada 2 adipati lain yang belum tiba. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang, Xie Qingcheng, saya pikir Anda hanya mengatakan itu untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk segel. Saya tidak berharap Anda benar-benar datang. Xie Qingcheng, Su Zimo, dan yang lainnya menoleh untuk melihat. 2 tim berjalan mendekat. Orang yang berbicara memiliki ekspresi mengejek dan sombong di wajahnya. Duke lainnya melihat Xie Qingcheng tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia sedikit mengangguk dan menyapanya. Xie Qingcheng berbisik kepada Su Zimo, orang yang berbicara adalah Duke Starflame. Dia mengundang 2 ahli di peringkat surga kali ini, tetapi peringkat mereka tidak tinggi. Satu peringkat 79, dan yang lainnya peringkat 93. Su Zimo mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, kekuatan Duke Starflame ini jauh lebih lemah dari 5 adipati sebelumnya. Xie Qingcheng melanjutkan, yang di sampingnya adalah adipati langit. Posisinya di keluarga kerajaan mirip dengan saya. Duke Starflame tertawa saat dia berjalan. Xie Qingcheng, kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 100 dewa surga tingkat tinggi. Bagaimana kamu masih memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam pertempuran Shuro? Lihatlah Sky Bearing. Meskipun mereka merekrut sekelompok orang biasa-biasa saja, mereka berhasil mengumpulkan setidaknya 100 orang. Anda dan anak buah Anda harus segera pulang. Jangan kembali dan mempermalukan dirimu sendiri. Pada saat itu, 2 penjaga dari kerajaan surgawi matahari berkobar bergegas melewati pintu. Mereka tampak sedikit ketakutan, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Ada apa? Kenapa kamu begitu bingung? Turun dan bicaralah dengan kami. Duke Starflame berkata dengan lembut. Kedua penjaga ragu-ragu sejenak, tetapi masih turun. Salah satu dari mereka berkata, baru saja di luar istana, Duke Yiqiu dan Duke Qingcheng memiliki konflik. Pada akhirnya, Heaven Immortal Bihan dilumpuhkan oleh Su Zimo dalam 2 gerakan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Duke Yiqiu juga dipukuli habis-habisan oleh Su Zimo. Dia sudah kembali ke rumah dan mengumumkan bahwa dia telah menyerah untuk merebut segel itu. Apa? Duke Starflame dan yang lainnya terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Duke Yan, Putri Yuyan, dan yang lainnya menoleh ketika mereka mendengar nama Su Zimo. Mereka telah lama mendengar bahwa Heaven Immortal Bihan direkrut oleh Duke Yiqiu untuk membantunya merebut segel. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan lumpuh bahkan sebelum dia memasuki istana. Su Zimo, yang diprediksi oleh Akademi Qiankun berada di peringkat 24 dalam daftar surga. Duke Starflame bertanya dengan tergesa-gesa. Penjaga lainnya mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa Su Zimo ini telah meninggalkan gunung untuk membantu Duke Qingcheng merebut segel. Apa alasan konflik itu? Duke Sky Bearing bertanya. Penjaga itu menjawab, saya mendengar bahwa Raja Prefektur Yiqiu sedang mengejek Raja Prefektur Qingcheng. Mungkin itu sedikit jahat, tetapi Su Zimo menyerang dan melumpuhkan Bihan Celestial Immortal di tempat. Dia kemudian meraih Raja Prefektur Yiqiu dan menamparnya dengan keras. Bahwa mulutnya hancur. Mengolok-olok Xie Qingcheng membuat mulutnya hancur. Duke Starflame tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Beberapa saat yang lalu, dia telah mengejek Xie Qingcheng. Duke Starflame tanpa sadar menatap Xie Qingcheng, ekspresinya tidak pasti. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa Su Zimo? Saya. Su Zimo maju selangkah. Jangan mendekat. Duke Starflame tiba-tiba terkejut. Dia buru-buru bersembunyi di antara kelompok dewa surga di belakangnya,
menunjuk Su Zimo dan berteriak keras, "Kamu, jangan berani-beraninya main-main." Bab 2494. Bagi Duke Starflame, Su Zimo benar-benar gila. Bahkan sebelum memasuki medan perang Asura, dia sudah melumpuhkan pembangkit tenaga listrik di Heaven Roll. Dia bahkan telah mengalahkan Duke Yikyu sampai-sampai dia tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran. Siapa yang tahu jika orang ini tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya? Dia tidak ingin ditampar di depan semua orang. Dia tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Melihat reaksi Duke Starflame, Su Zimo tersenyum tipis. Sebenarnya, dia tidak pernah berniat untuk menyerang. Dia telah memilih untuk menyerang di luar gerbang istana karena Duke Yikyu telah berlebihan dengan penghinaannya dan bahkan ingin membunuhnya. Xie Qingcheng tidak peduli bahwa Duke Starflame hanya mengejeknya, jadi dia tidak perlu menyerang. Su Zimo. Di sisi lain, Loyang Sky Immortal terkejut dan menyipitkan matanya. Dia Su Zimo. Dia telah mendengar banyak desas-desus tentang Su Zimo selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berharap Su Zimo menjadi mistik immortal kecil yang dia temui di Dragon Abyss Star bertahun-tahun yang lalu. Bukan hanya Loyang Sky Immortal. Ketika Su Zimo melangkah maju, tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh padanya pada saat yang sama. Selain itu, beberapa tatapan dipenuhi dengan permusuhan yang jelas. Su Zimo. Di samping Putri Yuyan, ekspresi iblis Zhong Feiyu semakin dalam saat dia bergumam, "Karena kamu telah menyerahkan dirimu ke depan pintuku, jangan salahkan aku." "Apakah Anda memiliki dendam terhadap dia, Saudara Zhong?" Putri Yuyan bertanya. "Tidak ada dendam." Zhong Feiyu mengangkat bahu. "Namun, aku bisa membunuhnya dan memberikannya kepada suster junior Meng Yao sebagai hadiah." Su Zimo ini adalah seseorang yang sangat dirindukan oleh suster junior Meng Yao. Sebelum Zhong Feiyu bereinkarnasi, dia adalah kakak laki-laki Meng Yao. Bahkan setelah reinkarnasinya, gelarnya tidak berubah. Selain Zhong Feiyu dan Song Che dari Great Jin Immortal Kingdom, 4 lainnya di 10 besar Sky Roll juga menatap Su Zimo dengan ekspresi berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Lai Xuan, yang diprediksi berada di urutan keempat di Heaven Ranking, Yue Hai, yang ketujuh, Luo yang Celestial Immortal, yang kedelapan, dan Sky Phoenix Duke, yang ke-10, tidak memiliki dendam dengan Su Zimo. Namun, semua orang tahu bahwa Su Zimo memiliki manual rahasia terlarang, manual Jade Purity Jade. Biasanya, ketika Su Zimo berada di Akademi Qiankun, bahkan jika mereka mau, mereka tidak memiliki kesempatan. Tapi sekarang, untuk Xie Qingcheng, Su Zimo turun gunung dan memasuki medan perang Shuro. Bagi mereka, ini adalah kesempatan anugerah. Jika teknik kultivasi atau seni rahasia seseorang direnggut oleh seseorang dengan level yang sama, seseorang hanya bisa menyalahkan kurangnya kultivasi dan keterampilannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Meskipun mereka tergoda, mereka tidak menunjukkannya. Mereka dengan cepat menarik kembali tatapan mereka, takut mereka akan mengejutkan Su Zimo. Namun kenyataannya, indera spiritual Su Zimo sangat tajam dan dia sudah menebak apa yang dipikirkan orang-orang ini. Meskipun Su Zimo tidak mengeluarkan suara, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Menurut Xie Qingcheng, ada aura darah jahat yang aneh di medan pertempuran Asura yang bisa menyegel kemampuan binatang iblis dan sejenisnya. Ini berarti bahwa kemampuan bawaannya, kekuatan Dewa Enam Tus, tidak dapat dilepaskan. Kekuatan pertempurannya juga akan sangat berkurang. Untuk dapat melawan banyak Dewa Surga tingkat 9 di tingkat ke-6, kekuatan Dewa Enam Tus sangat penting untuk kekuatannya secara keseluruhan. Jika dia tidak memiliki kekuatan Dewa Enam Gading, dia mungkin tidak akan bisa menang melawan 10 jenius teratas dari peringkat surga. Tentu saja, bertarung dan membunuh tidak hanya bergantung pada tingkat kultivasi seseorang. Bahkan tanpa kekuatan Dewa Enam Gading, dalam pertempuran jarak dekat, Su Zimo memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menghancurkan orang-orang dengan level yang sama. Bahkan jika 10 jenius teratas dari peringkat surga bekerja sama, dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dengan metodenya, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan bisa mundur. Tetapi jika itu masalahnya, akan sangat sulit untuk membantu Xie Qingcheng mendapatkan segel Fajar Roh. Terlebih lagi, karena dia berada di pihak Xie Qingcheng, dia mungkin akan membawa lebih banyak perlawanan kepada Xie Qingcheng. Su Zimo mengirim transmisi suara, "Kakak Xie, bantuanku kali ini mungkin akan membawamu banyak masalah. Aku khawatir kali ini tidak akan mudah." Xie Qingcheng tersenyum dan berkata, "Saudara Su, silakan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memiliki kesempatan. Tapi sekarang, setidaknya ada secercah harapan." Su Zimo mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang di sini. Pada saat ini, sesosok melesat dari jauh.
Sebelum orang itu tiba, suaranya sudah lebih dulu. Xieling abadi yang disempurnakan. Dia adalah tuan rumah pertempuran peringkat bumi dari Majelis 10.000 tahun. Melihat sekeliling, tatapan Xieling mendarat di Su Zimo dan berhenti sejenak. Dia memiliki kesan mendalam tentang Su Zimo. Saat itu, dia adalah yang teratas di Earth Ranking. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 3.000 tahun, Dewa Bumi ini telah berkultivasi ke surga abadi tingkat ke-6. Tidak hanya itu, dia berperingkat tinggi di peringkat surga dan baru saja melumpuhkan ahli peringkat surga lainnya di depan gerbang istana. Seperti yang kalian semua tahu, pertempuran untuk Spirit Down Seal akan berlangsung di Sura Battlefield. Xieling berkata, selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan pertempuran Segel Fajar Roh. Pertempuran perebutan segel kali ini akan berlangsung selama 1 bulan. Di tengah medan pertempuran Sura, ada kota kuno yang bobrok. Begitu Anda memasuki medan perang Sura, Anda harus mencapai kota kuno sesegera mungkin. Petik 2. Karena di luar kota kuno, ada banyak suku Shuro, Yaksa, dan banyak binatang buas kuat yang pikirannya telah terkikis oleh ki darah jahat. Jika kamu tetap di luar, kamu akan diserang oleh makhluk-makhluk ini. Ada kekuatan kuno dan misterius di kota kuno. Meskipun suku Sura telah kehilangan akal sehat, mereka tidak berani mendekatinya. Di pusat kota kuno, ada sebuah danau yang dibentuk oleh ki darah jahat. Itu juga sumber ki darah jahat. Segel roh fajar ditempatkan di sebuah pulau tunggal di tengah danau. Setelah jeda sejenak, Xieling melanjutkan, pada hari terakhir, akan ada jembatan paramita yang akan melintasi danau dan menghubungkan pulau terpencil dengan kota kuno. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatan Anda untuk bergegas ke pulau terpencil dan merebut segel fajar roh. Petik 2. Sebelum itu, semua orang harus berhati-hati untuk tidak mencoba menyeberangi danau. Baleful Blood Ki melonjak di danau sepanjang tahun, dan itu 100 kali lebih padat daripada di daerah lain. Makhluk hidup apapun yang mencoba menyeberangi danau akan dimakan olehnya. Juga, di medan perang Sura, akan ada 6 dewa sejati dari daftar surga Istana Langit Surgawi. Mereka akan menonton pertempuran untuk segel dan akan memperbarui daftar surga setiap saat. Banyak pembudidaya sangat ingin mencobanya. Jika dia bisa menunjukkan kehebatannya dalam pertempuran perebutan segel ini dan membedakan dirinya, dia pasti akan bisa memasuki peringkat surgawi. Ini adalah kesempatan langka bagi banyak pembudidaya untuk memasuki peringkat. Xieling berkata, tentu saja, mungkin ada beberapa senjata ilahi, warisan kuno, dan pertemuan kebetulan di medan perang Shuro. Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Setelah itu, Xieling mengeluarkan sejumlah besar jimat dari tas penyimpanannya dan melambaikan tangannya. Jimat berubah menjadi sinar cahaya spiritual dan mendarat di depan para pembudidaya, satu untuk setiap pembudidaya. Ini adalah jimat teleportasi sederhana, kata Xieling. Bagaimanapun, kalian semua adalah jenius dari sekte-sekte utama. Kerajaan surgawi matahari berkobar tidak ingin kalian mati di medan perang Shuro. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda atasi, sobek saja jimat teleportasi ini dan Anda akan dapat meninggalkan medan perang Shuro dan kembali ke tempat ini. Bab 2495. Para pembudidaya buru-buru menyimpan jimat dengan kegembiraan di wajah mereka. Dengan jimat ini di tangan, itu berarti bahwa semua pembudidaya yang memasuki medan perang Shuro memiliki jaminan keselamatan. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya di dalam, mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Xieling memperhatikan ekspresi semua orang dan menggelengkan kepalanya, saya harus mengingatkan semua orang bahwa ini hanya jimat. Itu tidak dapat menjamin keselamatan Anda di medan perang Shuro. Lingkungan di dalamnya rumit dan berbahaya. Anda dapat menghadapi bahaya kapan saja. Jika Anda tidak merobek jimat ini tepat waktu, Anda akan dikubur di dalam. Petik 2. Jantung semua orang berdetak kencang. Saraf mereka yang sedikit rileks menegang lagi. Tatapan Xieling menyapu seluruh prefektur dan berkata, saya tahu bahwa Anda telah mengundang banyak pembantu kali ini, tetapi orang-orang ini hanya dapat membantu dalam merebut segel. Mereka tidak dapat secara langsung merebut segel Fajar Roh. Di Spirit Down Seal, ada segel unik dari Blazing Sun Celestial Kingdom. Hanya garis keturunan dari Blazing Sun Celestial Kingdom yang bisa menghapusnya. Mendengar ini, Su Zimo dan Xie Qingcheng saling berpandangan. Jika ada batasan seperti itu akan menambah banyak variabel pada pertempuran untuk segel. Dari peringkat yang diprediksi, Zhong Feiyu, Lai Xuan, dan Song Che masing-masing menempati peringkat ketiga, keempat, dan kelima, dengan kekuatan pertempuran terkuat. Tetapi bahkan jika salah satu dari ketiganya mencapai pulau terpencil di kota, mereka tidak akan bisa melepas segel pada segel Fajar Roh. Susunan kerajaan surgawi matahari berkobar jelas memiliki makna yang lebih dalam.
Pertempuran untuk segel itu bukan hanya ujian bagi koneksi prefektur, tetapi juga kekuatan mereka sendiri. Pada saat itu, mungkin ada pertarungan antara prefektur. Aturan ini sangat tidak menguntungkan bagi Xie Qingcheng. Kultivasi Xie Qingcheng hanya berada di peringkat ketujuh dari alam abadi surgawi. Kekuatan pertempurannya berada di bagian bawah di antara prefektur dan putri. Di sisi lain, Pangeran Prefektur Sky Phoenix, yang diprediksi menempati peringkat ke-10 di papan peringkat surga, memiliki keunggulan dalam aspek ini. Ada sedikit kekhawatiran di antara alis Xie Qingcheng. Tidak peduli apa aturannya, dia tidak memiliki peluang tinggi untuk merebut segel itu. Su Zimo sepertinya merasakan depresi Xie Qingcheng dan tersenyum, ketika saatnya tiba, lakukan yang terbaik. Jangan menyerah sampai saat terakhir. Xie Qingcheng mengangguk. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Xie Lin melihat sekeliling ke 8 tim yang tersisa. Semua orang menggelengkan kepala dan menggosok telapak tangan mereka, siap memasuki medan perang Shuro. Xie Lin berkata, kali ini, semua orang akan tinggal di medan perang Shuro selama sebulan. Selama waktu ini, apapun yang terjadi di dalam, dunia luar tidak akan ikut campur. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan mengaktifkan susunan teleportasi. Kakak kedua, cepat. Xie Tianhuang menyeringai dan mendesak. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xie Ling tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa sinar cahaya ilahi keluar dari ujung jarinya dan tenggelam ke tanah di tengah alun-alun. Hasil. Tanah langsung mekar dengan sinar cahaya, dan lapisan pola susunan misterius dan mendalam muncul di tanah, perlahan berputar. Semuanya, silakan masuk ke susunan teleportasi. Xie Ling menambahkan. Mendengar ini, semua orang mulai bergerak. 8 tim di alun-alun semuanya menghilang dalam sekejap. Di dunia yang sunyi dan bobrok, sekelilingnya dipenuhi dengan kabut berwarna darah yang samar. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di udara, dan sosok-sosok jatuh dari sana. Su Zimo, Xie Qingcheng, dan para pembudidaya lainnya turun dari langit. Mereka dengan cepat menstabilkan tubuh mereka dan menyebarkan indera ilahi mereka untuk menjelajahi lingkungan mereka. Kabut berwarna darah di sekitarnya sangat redup, tetapi memiliki dampak signifikan pada jangkauan penglihatan dan indera ilahi. Su Zimo berdiri di udara dan sedikit mengernyit. Ketika semua orang turun, mereka ternoda oleh kabut berwarna darah di sekitar mereka. Itu seperti lapisan fasia, menempel di tubuh mereka, dan itu sangat tidak nyaman. Jika dia tidak salah, ini seharusnya ki darah jahat yang disebutkan Xie Qingcheng. Su Zimo mencoba menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan kekuatan ilahi 6 gading, tetapi itu tidak berhasil karena dia merasakan kekuatan penekan yang kuat. Ki darah jahat macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Su Zimo bingung. Kekuatan ilahi 6 gading diwarisi dari gajah ilahi 6 gading. Bahkan di alam atas, gajah ilahi bergading 6 adalah makhluk kuat yang tidak lebih lemah dari naga. Di darat, kekuatan tempurnya bahkan mungkin melebihi para naga. Meski begitu, kemampuan ilahi bawaan ini masih disegel oleh ki darah jahat yang aneh. Tanpa dukungan dari 6 gading Divine Force, kecakapan tempurnya sangat terpengaruh. Lihat ke sana, itu pasti suku Shuro. Seorang kultivator menunjuk ke kejauhan dan bergumam pelan. Semua orang melihat ke arah itu dengan ekspresi heran. Meskipun mereka semua adalah dewa surgawi tingkat tinggi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat suku Sura. Anggota suku Shuro ini terbaring rata di tanah. Ada lubang besar di dadanya, dan kepalanya juga berlubang. Namun, tubuhnya besar dan berotot. Tingginya lebih dari 100 kaki, dan ada 2 tanduk yang tumbuh dari kepalanya. Tubuhnya masih mati. Meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, tubuhnya yang berwarna perunggu masih memancarkan aura buas dan ganas. Putri Qingcheng, haruskah kita mendekat dan melihatnya? Celestial Immortal Yue Ying menyarankan. Tak satu pun dari kita pernah melihat suku Sura sebelumnya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk pergi dan melihatnya. Mungkin kita akan menemukan beberapa peluang kebetulan. Ini. Xie Qingcheng ragu-ragu. Jangan pergi ke sana. Su Zimo melirik ke arah itu. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Mengapa? Celestial Immortal Yue Ying mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak senang terhadap Su Zimo dalam nada suaranya. Dia baru saja membuat saran, tetapi ditolak oleh Su Zimo. Secara alami, dia merasa seperti kehilangan muka. Dekat dengan mayat anggota suku Sura, Duke of Sky Bearing dan kelompok Dewa Surgawi turun. Tepat pada saat ini, 2 sinar merah tiba-tiba melesat keluar dari rongga mata kosong mayat klan Asura yang telah lama membusuk dan mati. Suara mendesing. Segera setelah itu, anggota suku Sura tampaknya tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba duduk dan membuat gerakan meraih ke arah kerumunan. Duke of Sky Bearing dan kelompoknya terlalu dekat dengan anggota suku Sura.
100 dewa surgawi semuanya berkumpul, dan mereka semua berpikir bahwa ini hanyalah mayat anggota suku Sura. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mayat ini akan benar-benar berdiri dan menyerang. Sebagian besar dewa surgawi bereaksi sangat cepat dan menyebar. Namun, tangan besar anggota suku Shuro itu menghalangi sinar matahari. Dalam sekejap mata, itu telah menangkap 3 dewa surgawi di telapak tangannya dan meremas dengan paksa. Percikan. 3 dewa surgawi bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan jimat teleportasi mereka sebelum mereka dihancurkan menjadi bubur berdarah, tubuh dan jiwa mereka hancur. Di pihak Xie Qingcheng, Celestial Immortal Yue Ying dan yang lainnya bergidik ketakutan. Hati mereka bergetar karena ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka tidak segera bergegas. Kalau tidak, tamparan itu mungkin ditujukan pada mereka. Mereka baru saja tiba di medan perang Shuro, tetapi 3 dewa surgawi telah binasa. Kelompok Xie Qingcheng tidak memiliki banyak orang untuk memulai. Jika beberapa lagi mati, mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat kota kuno di wilayah tengah. Bahkan dengan jimat teleportasi, medan perang Shuro jauh lebih kejam dan berdarah daripada yang dibayangkan banyak pembudidaya. Bahaya mengintai di mana-mana. Bab 2496. Para ahli surga abadi di sisi Raja Prefektur Bantalan Langit menekan ketakutan awal mereka dan marah saat mereka menyerang makhluk Shuro. Dalam sekejap, senjata ilahi, harta dharma, kemampuan ilahi, dan keterampilan rahasia turun satu demi satu, membombardir tubuh Shuro yang babak belur. Tidak lama kemudian, Asura ini dipotong menjadi 8 bagian oleh orang-orang Raja Prefektur Sky Bearing. Tubuhnya tercabik-cabik dan dia tidak bisa mati lagi. Xie Qingcheng dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Ini hanyalah mayat makhluk Shuro. Meski begitu, itu merupakan ancaman besar bagi kelompok Dewa Surga. Jika Shuro memiliki tubuh fisik dan garis keturunan, keberadaan menakutkan seperti apa yang akan mereka dapatkan di puncaknya. Di medan perang Shuro ini, siapa yang tahu berapa banyak makhluk Shuro yang kuat dan merepotkan yang tersisa? Ayo pergi. Xie Qingcheng melihat peta medan perang Sura dan menuju ke wilayah tengah. Ini adalah pertama kalinya semua orang memasuki medan perang Shuro. Karena mereka tidak terbiasa dengan lingkungan, mereka tidak bergerak cepat dan mengamati sekeliling mereka setiap saat. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat bahwa medan perang itu sepi dengan mayat di mana-mana. Itu sangat bobrok dan senjata rusak yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Di beberapa tempat, mayat ditumpuk ke pegunungan, samar-samar terlihat di bawah penutup kabut darah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Orang bisa membayangkan kehancuran pertempuran saat itu. Jejak banyak makhluk hidup yang berbeda bisa dilihat di mayat-mayat itu. Ada kemungkinan besar bahwa pertempuran saat itu telah melibatkan ribuan makhluk hidup dari berbagai ras. Lihat ke sana. Saat itu, seorang kultivator kurus di belakang mereka menunjuk ke arah yang tidak jauh. Sepertinya ada sesuatu yang memancarkan cahaya hijau samar di bawah mayat yang rusak. Praktis segala sesuatu di medan perang Asura bobrok dan redup tanpa kilau. Sepanjang jalan, lampu hijau yang tidak jauh itu hampir menjadi satu-satunya sumber cahaya. Harta karun. Hampir pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benak semua orang. Agar tetap memancarkan cahaya meskipun terkena dampak bertahun-tahun yang tak terhitung, harta itu pasti didukung oleh kekuatan yang sangat kuat. Karena kabut darah yang samar, semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Melihat garis besarnya, itu tampak seperti batu yang tidak rata. Xie Ling telah menyebutkan bahwa ada beberapa pertemuan kebetulan di medan perang Shuro, dan itu semua tergantung pada keberuntungan mereka. Aku akan pergi melihat. Kultivator kurus dan kecil ini tidak bisa menahan diri lagi. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan bersiap untuk pergi. Jangan pergi. Su Zimo sedikit mengernyit dan menghentikannya tepat waktu. Saudara Su, ada apa? Hati Xie Qingcheng bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, apakah kamu melihat ada masalah? Aku tidak tahu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa batu hijau itu, tetapi persepsi spiritualnya bisa merasakan jejak bahaya. Ketika semua orang mendengar peringatan Su Zimo, mereka tidak berani gegabah. Mereka buru-buru menyebarkan Divine Sense mereka dan berulang kali menjelajahi sisi itu beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan kelainan apapun. Ayo pergi, kata Xie Qingcheng. Meskipun dia tidak menemukan masalah, dia masih mau percaya pada Su Zimo.
Yang lain agak ragu-ragu. Bagaimanapun, harta itu ada di depan mereka dan tidak ada yang mau melewatkannya. Bagaimana jika itu adalah semacam peluang besar yang dapat mengubah nasib mereka dan melambung ke surga? Yue Yin juga merasakan gatal di hatinya. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah. Memutar matanya, dia memikirkan sebuah rencana dan bertanya dengan ragu, "Rekan Daois Su, bukankah kamu terlalu berhati-hati?" Kultivator kurus dan kecil yang pertama kali menemukan harta karun itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Itu benar, kalian semua tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi dan melihatnya." Su Zimo hanya bertemu orang-orang ini secara kebetulan dan tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka, dia sudah sangat baik hati dengan mengingatkan mereka. Jika dia bersikeras menghentikan mereka, dia bahkan mungkin menimbulkan kebencian pihak lain. Su Zimo tidak lagi membujuk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya dapat menjamin keselamatan Anda dalam radius 100 kaki. Namun, saya tidak dapat menyelamatkan Anda jika terjadi sesuatu di luar itu." Lokasi batu hijau itu jelas berada di luar radius 100 kaki. Kata-kata Su Zimo sebenarnya adalah peringatan bagi pihak lain. Namun, pembudidaya kurus dan kecil itu tidak menghargainya dan bergumam, "Apakah kamu tidak melihat ada yang salah juga? Selain itu, dengan jimat teleportasi di tangan, saya bisa melarikan diri bahkan jika ada bahaya." Saat dia mengatakan itu, pembudidaya kurus dan kecil mengeluarkan jimat teleportasi dan memegangnya di tangannya, siap untuk merobeknya kapan saja. Sebenarnya, selain Su Zimo, tidak ada pembudidaya yang mengikuti Xie Qingcheng ke medan perang Sura yang benar-benar ingin membantu Xie Qingcheng merebut segel. Karena sejauh menyangkut semua orang, ini adalah masalah yang sama sekali tidak mungkin. Alasan mengapa semua orang memasuki medan perang Shuro adalah untuk harta dan peluang di sana. Sekarang kesempatan dan harta berada tepat di depan mereka, selama mereka bisa mendapatkannya, mereka hanya bisa merobek jimat teleportasi dan meninggalkan tempat ini bahkan jika mereka menghadapi bahaya. Adapun masalah merebut segel, tidak ada dari mereka yang terlalu peduli. Hati-hati. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikannya, Xie Qingcheng hanya bisa mengingatkannya. Kultivator kurus dan kecil itu mengangguk dan memegang jimat teleportasi di tangan kirinya, menuju ke arah itu perlahan. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan peringatan Su Zimo, dia tidak berani gegabah. Sepanjang jalan, dia tegang dan melepaskan kesadaran rohnya untuk mengamati dan mendengarkan ke segala arah, siap untuk menghancurkan jimat teleportasi di tangannya saat sesuatu terjadi. Dalam sekejap mata, pembudidaya kurus dan kecil itu sudah berjalan 100 kaki jauhnya tanpa menghadapi bahaya apapun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba di depan batu yang memancarkan lampu hijau. Lingkungan sekitar masih sunyi tanpa kelainan. Merasa sedikit lega, pembudidaya kurus dan kecil itu menghela nafas lega dan menatap batu di depannya dengan sedikit cemberut. Batu itu berbentuk unta dan tidak rata. Ada beberapa rambut hijau jarang tumbuh di atasnya dan itu tidak hijau bersinar. Kultivator kurus dan kecil belum pernah melihat sesuatu seperti itu dan berjongkok secara naluriah, ingin melihat lebih dekat. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah retak dan garpu berkarat meledak, menusuk dada pembudidaya yang kurus dan kecil secara instan. Segera setelah itu, batu berbentuk unta juga keluar, memperlihatkan wajah jelek dan menakutkan. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan melahap kepala pembudidaya kurus dan kecil itu. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Puff! Dalam keadaan linglung, leher pembudidaya kurus dan kecil itu digigit dan darah segar dimuntahkan. Roh primordialnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum ditelan oleh monster jelek itu. Hanya dalam beberapa gigitan, monster itu telah menghancurkan kepala pembudidaya yang kurus dan kecil itu. Roh esensi orang itu dihancurkan dan daunnya hilang. Mayat tanpa kepala itu berlutut di tempat tanpa daya dan telapak tangan pembudidaya yang kurus dan kecil itu mengendur perlahan. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak berhasil menghancurkan jimat teleportasi. Set! Xie Qingcheng dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat itu. Mereka belum pernah melihat makhluk hidup seburuk itu sebelumnya. Itu memiliki kulit hitam kehijauan dan memegang garpu logam. Kepalanya berbentuk unta dengan rambut hijau tipis dan memiliki penampilan yang mengancam dan menakutkan seperti hantu jahat.
Monster itu memelototi Xie Qingcheng dan yang lainnya dengan mata merah. Berderak, berderak. Mulut monster itu masih mengunyah kepala pembudidaya yang kurus dan kecil itu. Suara tengkorak yang patah sangat mengerikan dan darah segar mengalir di antara giginya yang tajam. Bab 2497. Xie Qingcheng dan yang lainnya merasa bulu mereka berdiri dan mereka bergidik ketika mereka dimelototi oleh monster itu. Monster itu tampak lebih menakutkan daripada ras Shuro. Meskipun ras Shuro tinggi dan kekar seperti bidadari, mereka tidak terlihat menakutkan. Monster di depan mereka menyerupai hantu jahat ganas yang muncul dan menghilang secara tak terduga. Bahkan, itu bahkan bisa menipu indera semua orang. Su Zimo menatap monster itu sambil berpikir. Untuk beberapa alasan, gambar ras raksasa muncul di benaknya ketika dia melihat monster itu. Meskipun keduanya terlihat berbeda, mereka berdua sangat jelek dan mengancam seperti hantu jahat. Selanjutnya, metode mereka sangat kejam dan kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Bahkan jika pembudidaya kurus siap, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan itu sebelumnya. Namun, penampilan monster itu sangat berbeda dari ras raksasa. Bahkan ras raksasa terlemah memiliki sepasang sayap yang setajam sabit. Namun, monster di depan mereka tidak memiliki sayap. Yaksa hantu. Xie Qingcheng berseru lembut dengan ekspresi pucat. Jadi, itulah ras yaksa. Su Zimo bergumam pelan sambil berpikir keras. Sebelumnya ketika dia mendengar Xie Qingcheng menggambarkan ras yaksa, dia merasakan deja vu. Sekarang dia melihat ras yaksa secara pribadi, perasaan itu bahkan lebih jelas. Pada kenyataannya, selain penampilan mereka, senjata, metode dan teknik yang digunakan oleh ras yaksa dan ras raksasa juga sangat berbeda. Su Zimo hanya membuat tebakan liar dan tidak memiliki dasar untuk menghubungkan ras yaksa dengan ras raksasa. Selain itu, dia tahu terlalu sedikit tentang ras yaksa. Memikirkan ras raksasa, Su Zimo tidak bisa tidak memikirkan Yu Luoxia dari daratan Tianhuang. Dia mendengar bahwa Yu Luoxia telah naik ke dunia atas juga dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Saat itu, yaksa sudah selesai mengunyah tengkorak pembudidaya kurus itu. Setelah menelannya, tiba-tiba ia menyeringai pada Xie Qingcheng dan yang lainnya, memperlihatkan deretan gigi merah yang tajam. Segera setelah itu, yaksa menghilang. Itu bukan teleportasi. Makhluk hidup di medan perang Shuro telah mati bertahun-tahun yang lalu. Yaksa dikendalikan oleh ki darah jahat dan tidak mungkin tahu bagaimana menggunakan kekuatan ilahi teleportasi. Tapi dia memang menghilang. Sementara Xie Qingcheng dan yang lainnya masih linglung, suara Su Zimo tiba-tiba terdengar. Hati-hati. Berdiri di samping Xie Qingcheng, ekspresi Su Zimo berubah saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Xie Qingcheng ke samping. Hampir pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Xie Qingcheng terbuka, dan garpu rumput berkarat pecah dari tanah, hampir menempel di dekat tubuh Xie Qingcheng, hilang selebar rambut. Sudah bisa diduga bahwa jika Su Zimo sedikit lebih lambat, Xie Qingcheng akan tertusuk garpu rumput. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah menyelamatkan Xie Qingcheng, Su Zimo tidak berhenti bergerak. Dia melangkah maju, meraih garpu rumput dengan tangan kirinya, dan menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya. Ledakan. Langkah ini menyebabkan tanah sedikit bergetar. Di tengah suara ini, ada juga suara tulang retak. Su Zimo meraih garpu rumput dan menariknya ke atas. Dari tanah retak di bawah kakinya, sesosok diseret keluar, itu adalah yaksa dari sebelumnya. Meskipun tangan yaksa masih mencengkeram garpu rumput dengan erat, tubuhnya lemas di tanah dengan kepala remuk, ia tidak bisa lagi melawan. Ketika Xie Qingcheng dan yang lainnya melihat itu, mereka berkeringat dingin. Yaksa itu sulit dipahami dan bergerak di bawah tanah tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Yang lebih menakutkan adalah bahwa yaksa bukanlah makhluk hidup. Itu dikendalikan oleh ki darah jahat dan hanya bisa bertarung berdasarkan nalurinya. Namun meski begitu, itu masih memiliki metode pembunuhan yang begitu kuat dan menakutkan. Jika itu adalah yaksa yang hidup, keberadaan seperti apakah itu? Saudara Su, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Xie Qingcheng mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa dengan rasa takut yang tersisa. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, keributan di sini seharusnya membuat beberapa makhluk hidup di medan perang waspada.
Memang, sebelum Suzimo bisa menyelesaikan kalimatnya, serangkaian raungan bisa terdengar dari kedalaman kabut darah yang jauh. Meskipun mereka tidak dapat melihat lokasi yang tepat, jelas bahwa makhluk Shuro lainnya, binatang iblis yang kuat, dan bahkan yaksa telah terbangun. Raungan semakin kencang, seolah-olah ada makhluk mengerikan seperti klan Ashura ke segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Celestial Immortal Moon Shadow dan yang lainnya panik. Antusiasme mereka ketika mereka pertama kali memasuki medan perang Shuro dengan cepat menjadi dingin setelah menyaksikan kematian beberapa dewa surgawi. Mereka hanya ingin masuk dan mencoba keberuntungan mereka, tetapi tidak ada yang mau kehilangan nyawa mereka. Putri King Cheng, kita sepertinya telah dikepung. Celestial Immortal Moon Shadow berkata dengan suara rendah, haruskah kita merobek jimat teleportasi dan meninggalkan tempat ini? Merebut segel adalah masalah kecil, tetapi jika kita kehilangan nyawa karena itu tidak sepadan. Xie King Cheng mengepalkan tinjunya, merasa marah. Mereka baru saja masuk, apakah mereka akan mundur sekarang? Tepat pada saat itu, Su Zimo berkata, jika kamu ingin tinggal, ikuti aku dari dekat. Cobalah untuk tidak pergi terlalu jauh dariku. Jangan melebihi radius 30 meter. Dengan mengatakan itu, Su Zimo sudah memimpin dan berjalan maju. Xie King Cheng disegarkan, dan dia buru-buru berjalan ke depan di samping Su Zimo. Celestial Immortal Moon Shadow dan yang lainnya saling memandang. Mereka sedikit ragu-ragu, tetapi mereka masih menguatkan diri dan mengikuti. Jika mereka pergi sekarang, mereka memang akan merasa sedikit malu. Meskipun mereka mengikuti di belakang Su Zimo, mereka masih mengeluarkan jimat teleportasi mereka dan memegangnya di telapak tangan untuk berjaga-jaga. Mereka siap untuk mencabik-cabik mereka dan pergi kapan saja. Su Zimo sedang menuju ke arah yang benar. Namun, di sepanjang jalan, ia sering menyimpang dari jalan aslinya. Kadang-kadang, dia akan berjalan menyamping, dan kadang-kadang, dia akan membuat lingkaran besar, seolah-olah dia sedang menghindari sesuatu. Jalan-jalan ini benar-benar acak, seolah-olah Su Zimo melakukannya sesuka hati. Meskipun mereka bingung, mereka tidak berani meninggalkan grup. Baru saja, yaksa lain telah muncul. Kali ini, yaksa ini tiba-tiba menerobos kabut darah dan turun dari langit, menerkam ke arah kelompok itu. Namun, sebelum yaksa ini bisa menyentuh kelompok itu, kepalanya ditusuk oleh pedang surgawi Ki dari ujung jari Su Zimo, dan yaksa itu mati sepenuhnya. Kali ini, kelompok itu masih belum siap. Yaksa ini berbeda dari yaksa yang baru saja. Meskipun mereka berdua tampak mengancam, yaksa ini memiliki sepasang sayap tipis di bawah tulang rusuknya, terhubung ke lengan dan kakinya. Ketika turun dari langit, itu seperti kelelawar raksasa. Dengan perubahan itu, semua orang memilih untuk mengikuti di belakang Su Zimo. Tidak ada yang berani melampaui 50 meter, apalagi 30 meter. Anehnya, setelah setengah hari, raungan dan raungan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang dari grup. Meskipun mereka menemui beberapa penyergapan di sepanjang jalan, hanya ada satu atau dua makhluk hidup yang menghalangi mereka. Selanjutnya, setiap kali mereka menghadapi bahaya, Su Zimo akan memperingatkan mereka terlebih dahulu. Ketika semua orang siap dan bergabung, mereka akan dapat menghilangkan bahaya dengan sangat cepat dan terus maju. Sehari berlalu. Sepanjang jalan, kelompok itu tidak menghadapi bahaya besar, juga tidak ada serangan skala besar dari ras Shuro, yaksa, atau binatang iblis. Seolah-olah di bawah pimpinan Su Zimo, kelompok itu benar-benar berhasil melarikan diri tanpa cedera dari pengepungan makhluk hidup yang kuat seperti ras Shuro. Bab 2498. Di langit di atas medan perang Shuro, di luar kabut berwarna darah, 6 sosok berdiri di udara, memancarkan aura yang kuat saat mereka melihat ke bawah ke medan perang Shuro. Pelangi ilahi, cahaya ilahi, angin ilahi, bangau ilahi, awan ilahi, dan api ilahi. Mereka adalah 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi yang memprediksi daftar surga. Pertemuan abadi Cakrawala Surgawi adalah acara besar yang diadakan setiap 100.000 tahun sekali di domain abadi Cakrawala Surgawi. Selama pertemuan itu, segmen yang paling menarik perhatian adalah kompetisi dan pengumuman daftar surga. Itu juga merupakan kesempatan terbaik bagi para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia. Sebelum itu, memprediksi daftar surga sangatlah penting.
Itu setara dengan mengubah domain abadi cakrawala surgawi menjadi medan perang tak terlihat untuk memilih 100 dewa surga paling menonjol di seluruh domain abadi. Oleh karena itu, Istana Cakrawala Surgawi sangat mementingkan pertempuran untuk segel di Shuro. Mereka langsung mengirim 6 dewa sempurna untuk mengamati dan mengevaluasi pertempuran, memperbarui daftar surga secara real-time. Karena medan perang Shuro sangat luas, 6 dewa sempurna tidak dapat mengamati setiap tim. Oleh karena itu, mereka berenam membagi medan perang Shuro menjadi 6 wilayah, masing-masing bertanggung jawab atas satu wilayah. Ketika 8 tim berkumpul di kota kuno, 6 dewa sempurna dapat mengamati masing-masing dari mereka. Perfected Immortal Divine Rainbow berkata, aku tidak menyangka mayat-mayat yang telah mati selama bertahun-tahun ini masih bisa terbangun setelah terkorosi oleh aura berdarah ini dan menjadi jiwa-jiwa mati yang kuat. Aku ingin tahu apa aura berdarah ini, tanya Perfected Immortal Divine Glow. Sumbernya ada di danau di pusat kota kuno. Namun, indera suci kita tidak bisa memasukinya. Perfected Immortal Divine Wind berkata, saya pikir itu mungkin sisa-sisa beberapa binatang iblis kuno. God Cloud tiba-tiba berkata, di bawah pengepungan ras Shuro, ras Yaksa, dan berbagai binatang iblis, Raja Prefektur Kerajaan Surgawi Flaming Sun telah menderita kerugian besar. Memang. Divine Flame mengangguk, meskipun tim-tim ini memiliki pembangkit tenaga daftar surga di depan dan telah mengukir jalur darah, tetapi dalam 2 hari terakhir, medan perang Asura telah dipenuhi dengan aliran jiwa-jiwa yang tak berujung, para pembudidaya lainnya tidak dapat melakukannya. Jangan menahan mereka. Angin ilahi abadi yang disempurnakan dan yang lainnya mengangguk. Hanya mata Cranberry yang berkedip dengan tatapan aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah 2 hari, pangeran daerah ini telah memimpin pasukan masing-masing dan setelah pertempuran dan pelarian yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya tiba di kota kuno. Putri Yuyan dan Zhong Feiyu adalah yang pertama tiba di kota kuno. Meskipun mereka memiliki Zhong Feiyu, yang diprediksi berada di peringkat ketiga di peringkat surga, setengah dari tim ini telah mati ketika mereka mencapai kota kuno. Beberapa pembudidaya meninggal dan dao mereka menghilang, tidak punya waktu untuk merobek jimat. Beberapa pembudidaya tidak dapat menyelamatkan diri ketika mereka dalam bahaya, sehingga mereka hanya bisa merobek jimat mereka dan meninggalkan medan perang. Tidak lama kemudian, kelompok Duke Sky Phoenix, Duke Mingjiong, Song Che, Duke Yan, Lai Xuan, Duke Feng, Celestial Immortal Luo Yang, Duke Yu, Yue Hai, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Setiap tim berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan tim Monarkian dan Lai Xuan, yang menderita kerugian paling sedikit, telah kehilangan hampir 40 orang. Tim lain hanya memiliki 30 hingga 40 orang yang tersisa. Kelompok ketujuh yang tiba adalah Duke Starflame, yang hampir bentrok dengan Suzimo. Timnya tampak lebih menyedihkan. Hanya tersisa 14 orang. Di antara 100 dewa surga yang dia kumpulkan, meskipun ada 2 ahli yang diprediksi berada di Heaven Roll, peringkat mereka tidak tinggi, dan mereka tidak dapat melindungi terlalu banyak orang. Dari 9 tim, hanya 2 yang belum tiba di kota kuno. Saat itu, Goddess Cranberry tiba-tiba berkata, tim Duke of Sky Bearing telah dieliminasi. Hanya ada 8 tim yang tersisa di medan perang Shuro. 6 dewa sempurna tidak terkejut dengan hasil ini. Meskipun tim Duke of Sky Bearing memiliki 100 dewa surga, mereka tidak memiliki ahli sejati, tidak satu pun dari mereka yang diprediksi berada di Heaven Roll. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang ras Shuro dan makhluk undead lainnya. God Cloud berkata, ada satu tim lagi yang belum tiba. Jika saya tidak salah, itu pasti tim Xie Qingcheng dan Su Zimo dari pihak Cranberry. Dewa Angin tertawa. Jumlah orang terlalu sedikit. Kurasa mereka bahkan tidak bisa bertahan melawan gelombang pertama makhluk undead di medan perang. Petik 2. Bahkan jika hanya Suzimo yang tersisa, dia tidak akan bisa menahan benteng sendirian. God Flame menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan itu. Tiba-tiba, Dewi Bangopri berkata, di antara 9 tim, hanya timnya yang menderita kerugian paling sedikit. Dewa Cloud dan yang lainnya terkejut. Lihat. Dewi Bangopri menunjuk ke bawah ke Xie Qingcheng dan tim Suzimo yang akan tiba di kota kuno. 5 dewa sempurna lainnya menoleh dan ekspresi mereka berubah. Apa yang sedang terjadi? Hanya satu orang. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tim Xie Qingcheng memiliki 18 orang ketika mereka masuk. Sekarang mereka akan tiba di kota kuno, hanya ada 17 dari mereka yang tersisa. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun mereka tertutup debu dari perjalanan panjang, tidak ada luka atau noda darah di tubuh mereka, juga tidak dalam keadaan menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Dewa Cloud terkejut dan tidak bisa tidak bertanya. Dari kelihatannya, tim ini sepertinya tidak menghadapi serangan skala besar dari makhluk undead di medan perang. Dewa Cloud mengerutkan kening dan bertanya.
Godflame menganalisis, mungkinkah seseorang di tim ini mengetahui beberapa metode atau memiliki harta yang dapat menyembunyikan aura mereka dari makhluk undead. Mereka berlima mengamati daerah lain sebelumnya. Tim lain tidak memperhatikan pergerakan tim Xie Qingcheng dan Su Zimo. Karena Dewi Bangoperi adalah orang yang mengamati, dia adalah satu-satunya yang bisa menjawab. Tepatnya, mereka tidak menyembunyikan aura mereka. Dewi Bangoperi mengingat pengamatannya selama 2 hari terakhir dan berkata dengan suara rendah, perasaan ini lebih seperti seseorang mendeteksi aura makhluk undead sebelumnya dan menghindari bahaya. Petik 2. Biasanya, tanpa membentuk buah dao, jangkauan kesadaran roh seseorang dalam kabut darah terbatas. Siapa yang bisa menembus ki darah jahat dan merasakan bahaya di depan? Dewa Api bertanya dengan cemberut. Seharusnya Su Zimo. Dewi Bangoperi berkata, selama 2 hari terakhir, saya perhatikan bahwa rutenya tidak teratur dan dia sering mengambil jalan memutar. Itu juga alasan mengapa dia adalah tim terakhir yang tiba. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya. Tapi kemudian, saya menyadari bahwa setiap kali tim ini mengambil jalan memutar, mereka akan menghindari makhluk undead kuat yang tersembunyi di dalam kabut darah. Pada titik ini, 5 dewa sempurna merasa jantung mereka berdetak kencang dan mereka terkejut. Tidak melihat dan mendengar apa-apa, menghindari bahaya setelah merasakan bahaya. Mungkinkah kemampuan legendaris seperti itu benar-benar ada? Pertempuran merebut segel ini tiba-tiba menjadi menarik. Mungkin, hasil akhirnya akan melebihi semua harapan kita. Tiba-tiba, Dewi Bangoperi tersenyum dengan sedikit antisipasi di matanya yang indah. Tentu saja, 6 dewa sempurna mengetahui partisipasi Su Zimo. Namun pada awalnya, tidak ada dari mereka yang terlalu memperhatikannya. Perbedaan kekuatan antara tanggal 24 dan 10 besar gulungan surga terlalu besar. Mereka bukan satu-satunya yang memikirkan pertempuran merebut segel ini. Berbagai kekuatan dan pembudidaya dari domain abadi cakrawala ilahi yang memperhatikan masalah ini juga telah membuat spekulasi mereka sendiri. Beberapa orang berpikir bahwa Putri Yuyan memiliki kesempatan terbesar dengan bantuan Zhong Feiyu. Beberapa juga berpikir bahwa prefektur Lord Sky Phoenix cukup kuat untuk berada di peringkat 10 pada gulungan surga dan memiliki peluang tertinggi untuk tertawa sampai akhir. Beberapa bahkan meramalkan bahwa prefektur Lord Yan, yang mendapat bantuan dari Lai Xuan, akan menang pada akhirnya. Tapi sekarang, hanya 2 hari setelah pertempuran merebut segel, sepertinya ada variabel tambahan di medan perang. A-level 6 Heaven Immortal yang hampir diabaikan oleh semua orang secara bertahap mengungkapkan kecemerlangannya di medan perang Shuro yang kejam dan berdarah. Bab 2499. Kota kuno di pusat medan perang Shuro. Kota kuno telah lama hancur. Namun, masih ada kekuatan misterius yang tersisa di kota kuno yang mengintimidasi roh-roh undead di medan perang. Baik itu ras Shuro, ras yaksa atau ras iblis lainnya, semua pembudidaya yang mengejar mereka berhenti dan bertahan sebentar sebelum bubar. Di dalam kota kuno, beberapa kelompok akhirnya menyingkirkan roh undead. Setelah menyerbu ke kota kuno, mereka tidak melanjutkan ke depan dan beristirahat di sekitar gerbang kota untuk memulihkan diri. Beberapa dari mereka terluka parah, beberapa dari mereka kelelahan dan beberapa dari mereka tampak ketakutan, seolah-olah mereka telah mengalami kejutan besar. Tidak hanya ki darah jahat memiliki kekuatan penyegelan misterius, itu juga bisa menyerang tubuh makhluk hidup dan mempengaruhi hati dao mereka. Jika mereka tidak pulih dan menenangkan pikiran mereka sesegera mungkin, ada kemungkinan besar mereka akan diserang oleh ki darah jahat dan kehilangan akal sehat. Perbedaan di antara mereka terlihat jelas hanya dalam 2 hari. Hanya 10 ahli teratas di peringkat surga yang tidak banyak terpengaruh ketika mereka tiba di kota kuno. Meskipun mereka juga kelelahan, mereka pulih dengan cepat setelah mengkonsumsi eliksir tanpa harus fokus pada penyembuhan. Xie Qingcheng belum datang. Xie Tianhuang terkekeh dengan ekspresi santai. Mungkinkah dia sudah meninggalkan medan perang Shuro? Yue Hai berkata dengan suara yang dalam, hanya ada selusin orang dalam kelompoknya. Akan sulit bagi mereka untuk menerobos pengepungan roh-roh undead. Dia lolos dari bencana lain. Algojo pertama, Song Che, memiliki tatapan dingin dan sedikit penyesalan dalam nada suaranya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya membunuhnya di istana matahari berkobar. Sayang sekali. Zhong Feiyu juga cemberut. Pada saat yang sama, di bawah kepemimpinan Su Zimo, kelompok Xie Qingcheng akhirnya tiba di kota kuno setelah melewati banyak tikungan dan belokan dan lolos dari bahaya. Semua orang saling bertukar pandang dengan ekspresi gembira dan menghela napas lega. Setidaknya mereka tidak harus gelisah setiap saat setelah memasuki kota kuno. Sepertinya tidak banyak roh undead yang terbangun di medan perang Sura. Kami membunuh 1 atau 2 dari mereka di sepanjang jalan. Iya, selama rekan Daoisu mengingatkan kita, kita akan siap. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu benar. Kami agak ceroboh pada awalnya,
tetapi kami takut ketika kami melihat mereka mati dengan mata kepala sendiri. Celestial Immortal Yue Ying berkata, sebenarnya, medan perang Sura tidak sebrutal rumor yang beredar. Jika kita tidak mengambil jalan memutar itu, kita akan dapat mencapai kota kuno lebih cepat. Mungkin tim lain sudah memasuki kota. Saat berbicara, Xie Qingcheng dan yang lainnya memasuki kota kuno. Celestial Immortal Yue Ying menggelengkan kepalanya ketika dia melihat langkah kaki yang kacau di gerbang kota. Aku benar. Kita telah mengambil terlalu banyak jalan memutar, dan pangeran-pangeran lainnya telah tiba sebelum kita. Su Zimo tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat Celestial Immortal Yue Ying berbicara, mereka sudah memasuki kota kuno. Mereka melihat sekelompok pembudidaya memulihkan diri di dekat gerbang kota. Kelompok pembudidaya memperhatikan keributan dan membuka mata mereka untuk melihat ke atas. Kedua belah pihak saling memandang, terpana di tempat, tercengang. Gerbang kota jatuh ke dalam keheningan yang lama, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Bagaimana ini mungkin? Raja daerah dan para pembudidaya terkejut. Mata mereka terbuka lebar, dan hati mereka kacau balau. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Xie Qingcheng dan yang lainnya benar-benar berhasil sampai di sini hidup-hidup. Yang lebih menakjubkan adalah mereka hanya kehilangan satu orang. Selanjutnya, 17 pembudidaya yang tersisa, termasuk Xie Qingcheng, semuanya berpakaian rapi. Tidak ada satupun jejak darah di tubuh mereka. Aura mereka stabil, dan wajah mereka kemerahan. Tak satu pun dari mereka tampak seperti telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tempat ini. Sementara itu, Xie Qingcheng, Celestial Immortal Yue Ying, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat formasi di depan mereka. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti tim Dewa Surgawi. Rombongan orang itu berhamburan, entah duduk atau berbaring di tanah. Mereka semua putus asa dan putus asa. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti sekelompok pengungsi yang terluka, babak belur, dan kelelahan. Yang lebih menakutkan lagi adalah para Dewa Surgawi di bawah komando Raja-Raja Regional telah menderita kerugian besar. Jumlah mereka dibelah dua. Tim Duke Starflame telah kehilangan lebih banyak Dewa Surgawi. Timnya bahkan tidak memiliki orang sebanyak mereka. Apa yang mereka lalui? Apakah kita melewatkan sesuatu? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Celestial Immortal Yue Ying dan yang lainnya. Su Zimo tidak terkejut dengan adegan ini. Dia berbalik untuk melihat Celestial Immortal Yue Ying dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, menilai dari nada bicaramu barusan, kamu mungkin membenciku karena mengambil jalan memutar. Jika kamu tertarik, mengapa kamu tidak memeriksanya sendiri? Celestial Immortal Yue Ying bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia tersenyum malu. Tidak, aku tidak tertarik. Tidak peduli seberapa lambat mereka bereaksi, mereka secara bertahap menyadari. Jika bukan karena Su Zimo yang memimpin, apa yang telah mereka lalui tidak akan sesederhana sekarang. Melihat keadaan buruk para pembudidaya di depan mereka, mereka tidak ragu bahwa mereka bahkan tidak akan melihat bayangan kota kuno jika mereka berjalan dengan normal. Xie Qingcheng tidak banyak bicara. Dia melirik Su Zimo dengan penuh rasa terima kasih. Ketika mereka melihat Su Zimo dan yang lainnya muncul, Zhong Feiyu, Song Che, dan yang lainnya yang telah memprediksi 10 besar papan peringkat surga berbeda dari para pembudidaya lainnya. Kemudian, sedikit kegembiraan melintas di mata mereka. Itu adalah sukacita mendapatkan kembali apa yang telah mereka hilangkan. Namun, mereka tidak segera bergerak. Karena Su Zimo sudah memasuki kota, tidak perlu terburu-buru. Selain itu, jelas bahwa ada lebih dari satu orang yang tertarik pada Su Zimo. Mereka semua memiliki reservasi dan harus menemukan peluang yang cocok. Su Zimo tidak memandang Zhong Feiyu dan yang lainnya. Namun, dia masih bisa merasakan permusuhan tersembunyi dari mereka. Dia tidak tergerak. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Ayo pergi ke kota kuno untuk melihatnya. Su Zimo menyarankan. Berbeda dengan Dewa Surgawi lainnya, kelompok mereka tidak terluka dan tidak perlu bagi mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan tergesa-gesa. Sekarang, semua orang sudah diyakinkan oleh Su Zimo. Bahkan Celestial Immortal Yue Ying tidak keberatan dan langsung mengangguk setuju. Di bawah tatapan rumit banyak pembudidaya, Xie Qingcheng dan pembudidaya lainnya memasuki kedalaman kota kuno dan menghilang. Kakak Su, sepertinya kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu di sepanjang jalan. Xie Qingcheng memperhatikan bahwa Su Zimo sering tenggelam dalam pikirannya setelah memasuki medan perang Asura, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Su Zimo tidak segera menjawab. Sepanjang jalan, selain menggunakan persepsi rohnya untuk memimpin kelompok untuk menghindari bahaya sebelumnya, dia juga diam-diam menggunakan beberapa kemampuan mistik dan teknik mistik. Setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan sesuatu yang aneh.
Aura pembunuh semacam ini memang bisa menyegel kekuatan ilahi bertaring 6. Bahkan sayap roknya akan disegel dan tidak bisa digunakan. Namun, selama periode ini, dia mencoba menggunakan True Dragon Nine Flash, Heavenly True Water, dan Nan-Mingli Fire. Teknik mistik dari kuali penekan tangkap tidak disegel. Berbicara secara logis, ketiga teknik mistik ini juga terkait dengan binatang iblis. Namun, aura pembunuh tidak banyak berpengaruh pada mereka. Apa yang membuat Suzimo semakin bingung adalah ketika aura pembunuh mengelilinginya, ketidaknyamanan awalnya berangsur-angsur menghilang. Tidak hanya itu, aura pembunuh sepertinya memberi nutrisi pada dagingnya. Bab 2500. Tentu saja, perasaan itu tidak jelas dan hampir tidak terlihat. Suzimo juga tidak yakin. Perubahan itu tampaknya tidak disebabkan oleh tubuh asli King Lian. Jika menemukan energi yang dapat diserap, seperti tumbuhan abadi dan pohon roh, tubuh asli King Lian akan menunjukkan beberapa reaksi yang jelas. Namun, tubuh asli King Lian sangat tenang di medan perang Shuro. Ki darah jahat dapat menyegel gajah ilahi bergading 6 dan rok bersayap emas, tetapi tidak dapat menyegel kilat 9 naga sejati, air sejati Tianyi, dan api Nan-Mingli. Tentu saja, alasannya karena ketiga teknik mistik itu diwarisi dari Hell Suppression Cauldron. Namun, ada penjelasan lain, ketiga teknik mistik itu berasal dari tiga binatang suci. Jantung Suzimo berdetak kencang dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Ki darah jahat mungkin terkait dengan binatang suci, macan putih. Itulah satu-satunya alasan mengapa ki darah jahat bisa menyegel kekuatan sebagian besar binatang iblis. Legenda mengatakan bahwa 4 binatang suci adalah nenek moyang dari naga, phoenix, macan dan kura-kura. Mereka lahir dalam kekacauan dan menguasai ribuan makhluk hidup. Dalam hal garis keturunan, binatang suci lebih unggul dari binatang terlarang. Kembali ke Dragon Abyss Star, ketika jiwa suci Azure Dragon di Hell Suppression Cauldron dibangunkan, roh esensi naga Phoenix dalam roh esensi Suzimo ditekan, itulah betapa menakutkannya keempat makhluk suci itu. Jika ki darah jahat di medan perang Shuro berasal dari binatang suci, macan putih, banyak hal yang bisa dijelaskan. Macan putih terletak di barat dan bertugas membunuh, memiliki aura jahat. Aura jahat mengandung segala macam emosi seperti pembunuhan, kekerasan dan kebrutalan. Jika hati Dao seorang kultivator tidak stabil, mereka secara alami akan diserang oleh aura jahat dan kehilangan rasionalitas mereka. Shuro, yaksa, dan berbagai binatang iblis yang telah mati di medan perang juga didominasi oleh aura jahat dan hanya tahu cara membunuh. Itulah mengapa mereka menyerang Suzimo dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Ada hal lain yang lebih penting. Dagingnya bisa menyerap ki darah jahat di medan perang bukan karena tubuh asli King Lian, tetapi karena teknik mistik di dinding keempat kuali penindasan neraka. Teknik rahasia ini diwarisi dari White Tiger Saint Soul. Setelah kuali penekan neraka diperbaiki, Suzimo telah memperoleh warisan dari teknik rahasia ini. Namun, selama bertahun-tahun, setiap kali dia mencoba berkultivasi, dia tidak dapat menemukan metode yang benar. Pada kenyataannya, sangat sulit bagi manusia untuk berhasil mengolah teknik rahasia dari 4 jiwa suci neraka Suppressing Cauldron. Alasan mengapa Suzimo tidak menemui terlalu banyak rintangan ketika dia berlatih 3 metode rahasia pertama adalah karena dia telah menerima banyak warisan dari 3 ras. Dia pernah mengolah tubuh sejati naga Phoenix, jadi wajar baginya untuk mengolah 9 kilatan naga sejati dan api Nan-Mingli. Adapun air sejati surgawi yang berasal dari jiwa suci kura-kura hitam, dia pernah mendapatkan warisan perisai penyuruh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Karena itu, tidak sulit untuk berkultivasi. Namun, teknik rahasia keempat datang dari White Tiger Saint Soul. Sejak dia mulai berkultivasi, dia bahkan tidak mengembangkan metode budidaya atau teknik rahasia klan harimau, apalagi macan putih. Oleh karena itu, ia tidak dapat berhasil mengolah teknik rahasia warisan keempat. Dia bahkan berpikir jika saudaranya harimau dari alam bawah ada di sisinya, itu mungkin bisa membantunya. Namun, monyet, harimau, dan rubah kecil telah naik selama bertahun-tahun dan pasti tidak akan mendarat di alam surgawi, jadi dia secara alami tidak dapat menghubungi mereka. Saudara Su. Di samping, si King Cheng memanggil dengan cara menguji ketika dia melihat bahwa Su Zimo masih diam. Ah! Su Zimo tersadar dari linglung dan tersenyum meminta maaf. Tidak apa. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata, masih ada lebih dari 20 hari sebelum perampasan segel terakhir. Apapun bisa terjadi selama periode waktu ini. Si King Cheng dapat dengan jelas mengatakan bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Suzimo. Suzimo berkata, jika sesuatu terjadi padaku selama periode waktu ini, jangan cemas. Jangan menyerah sampai saat-saat terakhir. Mengenai ki darah jahat,
itu hanya spekulasinya sendiri dan dia tidak yakin. Karena itu, dia tidak menjelaskannya kepada Xie Qingcheng. Baik. Xie Qingcheng tidak mengejar masalah ini dan hanya menarik napas dalam-dalam dan setuju. Kelompok mereka melanjutkan di sepanjang jalan-jalan kota kuno. Bangunan di sekitarnya sudah lama bobrok. Namun, melihat siluet bangunan itu, tidak sulit untuk menebak bahwa ada pembudidaya manusia seperti mereka yang tinggal di kota kuno ini di masa lalu. Setelah berjalan beberapa saat lagi, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia merasakan sedikit fluktuasi essence Qi. Dia melirik ke samping dan tatapannya mendarat di sebuah rumah tidak jauh di sisi jalan. Rumah itu tampaknya relatif terpelihara dengan baik. Ayo kita lihat ke sana. Su Zimo menunjuk dan menuju ke rumah bersama Xie Qingcheng. Ketika mereka mendekat, Su Zimo tidak ragu-ragu dan mendorong pintu terbuka. Pintu tidak dapat menahan kekuatan eksternal dan runtuh, mengirimkan debu kemana-mana. Semua orang dengan santai menjalankan beberapa teknik pembersihan debu untuk menyebarkan debu di sekitarnya. Saya pikir kita harus menetap di sini, Xie Qingcheng mengamati sekelilingnya. Xie Qingcheng melihat sekeliling. Halaman ini tidak kecil, dan ada lebih dari selusin rumah di sekitarnya untuk semua orang beristirahat. Su Zimo mengangguk tanpa keberatan. Mengikuti sedikit fluktuasi essence Qi, dia tiba di depan sebuah rumah dan mendorong pintu terbuka dengan lembut. Ruangan itu tidak besar dan ada beberapa meja, kursi, tempat tidur, dan peralatan dapur dalam sekali pandang. Tatapan Su Zimo bergeser dan mendarat di dinding di samping. Itu ditutupi lapisan tebal debu dan sarang laba-laba. Melalui itu, dia samar-samar bisa melihat beberapa tanda yang diukir di dinding. Fluktuasi essence Qi dipancarkan dari dinding ini. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan membersihkan debu dan sarang laba-laba di dinding sebelum memfokuskan pandangannya. Ada diagram yang diukir di dinding, seolah-olah itu menggambarkan pertempuran hebat yang terjadi di sini di masa lalu. Namun, diagram tidak lagi jelas di bawah erosi waktu dan dia hanya bisa secara kasar melihat beberapa makhluk hidup dengan karakteristik yang berbeda. Seolah-olah ada Shuro di dalam yang tampak gigih dengan kepalanya di atas awan, menatap tanah dengan tatapan seram. Su Zimo menghitung. Shuro ini memiliki sebanyak 8 lengan. Menurut Sirius, hanya Kaisar Rilem Sura yang memiliki 8 tangan. Bahkan setelah bertahun-tahun, Su Zimo masih bisa merasakan kekuatan menakutkan dari Shuro ini melalui diagram yang compang-camping. 8 lengannya memegang senjata yang berbeda dan kekuatan iblisnya tak tertandingi. Selain ras Shuro, Su Zimo juga melihat ras yaksa. 2 jenis yaksa yang mereka temui di medan perang juga terungkap dalam diagram ini. Ada sebaris kata di samping ras yaksa. Menurutnya, ada 3 cabang utama ras yaksa. Yaksa pertama yang ditemui Su Zimo dan yang lainnya adalah yaksa bumi. Yaksa yang terbang turun dari langit seperti kelelawar raksasa milik Sky Yaksa. Yang terakhir tinggal di sungai dan danau dan milik yaksa air. Selain ketiga cabang ini, ada yaksa yang bahkan lebih kuat yang dikenal sebagai Void Yaksa. Dikatakan bahwa mereka sangat langka.